Apakah sudah join semua? Yang belum Sepertinya join, sudah, Bu. sebutkan Kalau yang belum atau langsung semuanya sudah. kalau ada temannya yang belum join, bisa diingatkan untuk segera join ya. Baik, Baik, Bu. Baik, Ibu mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan salah satu untuk memimpin doa. Saya, Bu. Ya, silahkan Indah. Baik, teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih Indah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Apakah ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Turunan, Bu. Benar sekali Rusida, hari ini kita akan belajar mengenai turunan. Sebelum itu, Ibu akan share screen PPT Ibu terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, kan hari ini kita akan membahas tentang turunan. Iya, Bu. Ya. Untuk KD-nya sendiri, itu KD 3.8, yaitu menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Yang selanjutnya itu KD 4.8, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tujuan turunan fungsi aljabar. Untuk prasyarat materi turunan ini, yang pertama adalah limit, dan yang kedua adalah persamaan garis singgung. Sama-sama sudah kalian pelajari sebelumnya. Lanjut. Nah, ketujuan pembelajaran. Jadi, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian akan mampu mengkomunikasikan hubungan sekant, garis singgung, dan garis normal. Yang kedua itu kalian akan mampu menemukan konsep garis sekant dan garis singgung dengan kaitannya dengan konsep limit fungsi. Yang ketiga adalah kalian mampu menentukan turunan fungsi aljabar dengan menggunakan definisi limit fungsi. Yang keempat, kalian mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan turunan fungsi. Sebelum itu, Ibu tanya dulu, kalian masih ada yang ingat nggak apa itu limit? Limit, seingat saya itu yang ada mendekatinya itu, Bu. Apakah ada pendapat lain? Saya, Bu. Limit itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi, Bu. Ada yang lain lagi? Kalau seingat saya, limit itu nilai yang didekati fungsi, Bu. Ya, semua benar ya. Jadi itu limit adalah nilai yang didekati fungsi. Saat suatu nilai itu mendekati nilai tertentu, bagus. Berarti kalian semua masih ingat. Ini untuk limit. Nah, jadi limit f dari fungsi fx di mana x mendekati c itu adalah nilai pendekatan dari fungsi fx di x sama dengan c. Nah, sebuah fungsi itu dikatakan punya limit jika limit kanannya sama dengan limit kirinya. Limit ini nantinya akan kita gunakan untuk mengetahui cara mencari gradien persamaan garis singgung. Nah, apa sih garis singgung itu? Itu, Bu, Ya, Bu. garis Indah aja dulu. Oh iya, garis singgung itu garis yang menyinggung kurva ya, Bu. Menyinggung itu yang seperti apa? Memiliki satu titik
persekutuan di kurva, Bu? Ya, benar sekali ya Indah. Titik persekutuan ini itu biasanya kita sebut dengan titik singgung. Nah, karena garis singgung itu hanya memiliki satu titik persekutuan pada kurva, maka untuk mendapatkan nilai kemiringannya atau gradiennya dapat kita dekati dengan garis lain. Nah, garis lainnya ini adalah garis sekant. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat pada ilustrasi yang akan Ibu tampilkan. Nah, ini kan koordinat kartesius. Sudah muncul ya? Sudah. Oh, ya. Nah, ini Ibu punya koordinat kartesius. Terus Ibu akan gambar sebuah fungsi atau grafik fungsi Y sama dengan fx. Bentuknya seperti itu. Terus Ibu tentukan ada titik-titik pada kurva tersebut. Ada banyak titik, tapi di sini Ibu cuma menggambarkan ada 4 titik. Lalu ada Ibu namain titik A dan titik B. Nah, titik A ini nanti akan Ibu tetapkan sebagai titik singgung, berarti dia nanti tetap di situ aja. Nah, titik B-nya itu nanti akan bergerak mendekati titik A. Nah, ketika Ibu hubungkan titik A dan titik B, akan membentuk sebuah garis, yaitu garis sekant atau garis tali busur. Di atas sudah ada judulnya garis sekant atau garis tali busur. Ini juga bisa ada yang menyebut garis potong, seperti itu. Nah, garis sekant ini nggak cuma satu, ada banyak karena B-nya itu bisa terdapat pada setiap di titik-titik kurva. Jadi titiknya itu banyak banget. Kayak contohnya ada 2 garis biru lainnya. Itu namanya garis sekant. Nggak cuma ada 3 ya, ada banyak banget dia mendekati A searah jarum jam. Terus yang hijau ini, kalau kalian lihat garisnya itu memiliki satu titik persekutuan dengan kurva, yaitu titik singgung itu tadi. Sama kayak yang udah kalian definisikan tadi, berarti itu adalah garis tangan atau garis singgung. Seperti itu. Nah, kan kalau kita mau mencari gradien dari garis tangan atau garis singgungnya, kalau kalian lihat kan dia cuma memotong di satu titik. Akan susah untuk mencari gradiennya. Biasanya kan kita cari gradien itu dengan rumus Y per X. Nah, bantuannya adalah garis sekantnya. Kalau kalian lihat garis sekantnya itu, semisal garis B-nya yang Ibu pakai itu yang ada di tengah-tengah ini, kita tarik garis lurus ke sumbu X dan garis lurus ke sumbu Y. Nah, ini nanti akan bisa membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, kalau udah dapat segitiga siku-siku, kita bisa menentukan kemiringan atau gradien dari garis tersebut. Nah, nanti untuk mencari kemiringannya si garis tangan atau gradiennya garis tangan itu kita menggunakan garis sekant. Nanti untuk hubungannya kalian akan untuk lebih jelasnya kalian akan mengerjakan LKPD yang akan Ibu bagikan. Nah, sebelum itu Ibu kasih contoh permasalahan pada dunia nyata yang menggunakan konsep ini, yaitu seorang pemain ski meluncur kencang di permukaan es yang bergelombang. Dia meluncur turun, kemudian naik mengikuti lekukan permukaan es, sehingga di suatu saat dia melayang ke udara dan turun kembali ke permukaan. Perhatikan gambar di bawah. Ini ilustrasinya. Nah, ini ilustrasinya. Nah, garis normalnya itu kalau kalian main ski kan dia tegak. Nah, yang itu garis normal berarti sebagai orangnya atau yang pemain skinya. Terus untuk garis singgungnya itu papan skinya, seperti itu. Terus ketika kita potong, nah akan membentuk seperti ini. Jadi garis sekantnya kalau kalian lihat, dia akan titik-titik ini, garis-garis ini yang ada menghubungkan 2 titik ini merupakan garis sekant. Dia akan mendekati si titik P. Nah, nanti kalian bisa cari gradien P dengan cara menghubungkan gradiennya garis sekant dan gradiennya garis singgungnya, kayak gitu. Nah, untuk itu Ibu akan membagikan LKPD pada WhatsApp group. Untuk petunjuk pengerjaan bisa kalian baca nanti. Untuk kelompoknya juga sudah Ibu bagi. Untuk kelompok satunya ada Arjun, Indah, dan Rusida. Untuk kelompok 2 ada Kartika, Sabrina, dan Yosi.
Nah, jika ada pertanyaan bisa bertanya pada guru besar atau guru kelompok dengan cara men-tag Ibu ya. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Baik, kalian bisa live Zoom ini. Baik, Bu. Bagaimana anak-anak diskusinya? Lancar, Bu. Tapi nggak Lancar, tahu bener nggak. Bagus. Sekarang kita akan bahas bersama LKPD-nya. Silakan kelompok yang ingin menayangkan hasil pekerjaannya terlebih dahulu. Kelompok 1, Bu. Bagus, silakan kelompok 1 menayangkan hasil diskusi pada kegiatan 1 ya. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Indah, bisa dimulai. Baik, Bu. Oke, untuk kegiatan 1, perhatikan grafik fungsi di bawah ini, kemudian isilah titik yang ada pada grafik tersebut dengan benar. Jadi, ini diberikan seperti ini. Untuk yang di pertama itu ada titik A X 1,Y1 itu sama dengan X, Fx. Kemudian untuk titik B X2,Y2 itu sama dengan X ditambah delta X, F dari X ditambah delta X. Oh iya, untuk pada grafiknya seperti itu, Bu. Kemudian setelah kalian dapat mengisi grafik fungsi di atas, maka langkah selanjutnya adalah menentukan konsep dari turunan fungsi. Langkah-langkahnya berikut. Yang pertama itu mencari gradien pada garis depan. Nah, untuk mencari rumusnya itu, carilah rumus gradien M pada garis depan antara titik A dan titik B dengan cara mensubstitusikan nilai X1, Y1, X2, Y2 yang sudah kalian cari di atas. Ini gradien dari AB itu sama dengan delta Y dibagi delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Nah, berdasarkan pada gambar sebelumnya itu kan kita peroleh Y2 itu sama dengan F dari X ditambah delta X, sedangkan Y1 itu sama dengan F dari delta X. Kemudian dibagi dengan X2 min X1 itu sama dengan X ditambah delta X kurangi X. Sehingga kita mendapatkan Fx plus Hx dikurangi Fx dibagi dengan delta X. Kemudian untuk langkah 2 akan dilanjutkan oleh teman saya, Susijab. Saya melanjutkan yang langkah 2. Langkah 2, mencari gradien pada garis singgung di titik A. Perhatikan kurva di atas dengan menggunakan grafik limit di mana H mendekati 0
sama dengan titik B mendekati titik A atau B mendekati A. Sehingga akan terbentuk garis singgung di titik A. Sekarang tentukan rumus mencari gradien atau n pada garis singgung di titik A dengan cara mensubstitusikan nilai X1, Y1, X2, Y2 yang sudah kalian cari di atas. Dari delta X mendekati 0, dari Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Sehingga didapatkan limit dari fx ditambah delta X dikurang fx per X ditambah delta X dikurang X dari delta X mendekati 0. Itu sama dengan limit dari f dalam kurung X ditambah delta X dikurang fx dibagi delta X untuk delta X mendekati 0. Nah, rumus di atas merupakan rumus turunan fungsi fx pada titik A. Langkah 3. Menentukan konsep turunan fungsi. Dari langkah-langkah di atas, tentu kalian sudah mengetahui rumus dari turunan fungsi, yaitu f aksen x sama dengan limit fx ditambah delta x dikurang fx dibagi delta x untuk delta x mendekati 0. Ya, terima kasih ya kelompok 1. Sudah bagus sekali. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada tanggapan sebelum Ibu menambahkan? Ada, Bu. Pada langkah ketiga, hasil diskusi kelompok kami adalah fx sama dengan limit fx plus h, limit fx plus h, mendekati 0. Oh ya, baik. Ibu review sedikit ya dari hasil kelompok 1 tadi. Jadi, di awal kan sudah ada ilustrasi gambar tentang kurva, garis singgung, dan titik singgung. Nah, perhatikan bahwa titik B tadi itu menyusuri kurva fx mendekati titik A. Nah, itu membuat nilai H itu semakin kecil sehingga mendekati 0. Sehingga gradien garis sekan akan mendekati gradien garis singgung. Kita gunakan konsep limit seperti pada langkah 2. Lalu untuk menentukan definisi turunan, kita menggunakan definisi dari gradien garis singgung seperti pada langkah ketiga. Nah, untuk kelompok 1 dan 2 tadi itu sama-sama benar. Di sini letak perbedaannya itu terdapat pada penamaan selisih dari X1 dan X2. Kelompok 1 tadi itu menamai dengan delta X, sedangkan kelompok 2 menamai dengan H. Nah, tetapi konsepnya itu tetap sama aja. Yang perlu diingat lagi bahwa di sini itu kita asumsikan bahwa nilai limitnya itu pasti selalu ada. Jadi kita nggak perlu membuktikan bahwa limitnya itu ada atau enggak, tapi kita asumsikan bahwa dia pasti ada. Oke, sudah jelas ya anak-anak atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Terima kasih. Baik, lanjut ke kelompok 2. Silakan menampilkan hasil diskusi pada kegiatan 2. Kelompok 2, siapa yang akan share screen? Sabrina atau Kartika? Atau Yoshi? Saya boleh, Bu. Ya, silakan Sabrina. Ya, silakan bisa dimulai kelompok 2. Share screen-nya hilang lagi, Sabrina. Bentar. Terlihat? Sudah. Baik, saya dari kelompok 2 akan memulai untuk presentasi kegiatan 2. Yang pertama, dengan menggunakan definisi limit fungsi, tentukanlah turunan dari fx sama dengan 7.
berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0, f x plus h dikurangi fx per h. Nah, jadi f aksen x sama dengan limit 7 dikurangi limit h mendekati 0 dari 7 dikurangi 7 per h sama dengan limit h mendekati 0, 0 per h sama dengan limit h mendekati 0 dari 0 sama dengan 0. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, tentukanlah f aksen x dengan menggunakan konsep limit pada turunan pada fungsi fx sama dengan 2 min 3x untuk x sama dengan 4. Kan berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, kan f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx per h. Jadi kita masukkan sehingga limit h mendekati 0, 2 dikurangi 3 dikali x plus h dikurangi 2 dikurangi 3x per h sama dengan limit h mendekati 0, 2 dikurangi 3x dikurangi 3h dikurangi 2 plus 3x per h sama dengan limit h mendekati 0 dari negatif 3h per h. Kemudian sama dengan limit h mendekati 0 negatif 3 sama dengan negatif 3. Sehingga berapapun nilai x-nya maka nilainya adalah negatif 3. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yoshi. Ya, terima kasih. Untuk nomor 3, yaitu yang dengan menggunakan definisi limit fungsi, tentukanlah turunan dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 2. Nah, jadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Itu kita cari dulu fx plus h itu sama dengan x plus h pangkat 3 plus 7 sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat h plus 3x h kuadrat plus h pangkat 3 plus 7. Ini merupakan binomial Newton. Kemudian sehingga f aksen x-nya yaitu sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h min x per h sama dengan limit h mendekati 0 x pangkat 3 plus 3x pangkat 2h plus 3x h kuadrat plus h pangkat 3 plus x pangkat 3 plus 7 per h sama dengan limit h mendekati 0 3x kuadrat h plus 3x h kuadrat plus h pangkat 3 per h sama dengan limit h mendekati 0 h 3x h dikali 3x kuadrat plus 3x h plus h kuadrat per h sama dengan limit h mendekati 0 3x kuadrat 3x h plus h kuadrat sama dengan 3x kuadrat plus 3x dikali 0 plus 0 kuadrat. Jadi didapatkan hasil akhirnya yaitu f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Terus nomor 4 akan dilanjutkan oleh Kartika. Kartika ada enggak? Kartika. Kemudian nomor 4 yaitu gerak seorang atlet ditentukan dengan persamaan S sama dengan FT sama dengan 4T min 5. S dalam meter dan T dalam detik. Berapakah besar kecepatan sesaat atlet pelari tersebut untuk waktu T sama dengan 2 detik? Dan menurut kelompok kami, jawabannya yaitu kecepatan sesaat itu sama dengan limit h mendekati 0 fx min 5. Ditanya kecepatan sesaat atlet lari untuk waktu T sama dengan 2 detik. Dan penyelesaiannya, kecepatan sesaat merupakan turunan pertama dari panjang lintasan. Jika T sama dengan A sama dengan 2, maka limit h mendekati 0 f 2 plus h min f 2 per h. Ketahui lintasannya S sama dengan FT sama 4T min 5. Maka limit h mendekati 0 yaitu 4, 2
4 dikali 12H min 5, min 4 dikali 2 min 5 per H. Sama dengan min H mendekati 0, 8 plus 4H plus min 5 min 8 dikurangi 5 per H. Sama dengan limit H mendekati 0, 8 plus 4H min 8 per H. Kemudian limit sama dengan limit H mendekati 0, 4H per H. Sama dengan limit H mendekati 0 yaitu 4, dan hasil akhirnya yaitu 4. Jadi kecepatan saat pada saat T sama dengan T detik adalah 4 meter per detik. Sudah Bu, kelompok 2. Terima kasih kelompok 2, sudah bagus sekali. Bagaimana kelompok 1, apakah ada tanggapan? Saya Bu aja menanggapi. Ya, silakan terus Ida. Terdapat perbedaan cara pengerjaan Bu pada soal nomor 2, tetapi hasilnya sama Bu. Oke, baik. Ibu share dulu pekerjaan dari kelompok 1. Sabrina bisa nge-share lagi yang pekerjaannya? Jadi kita sama-sama nge-share biar tahu apa bedanya. Baik Bu. Bu, saya tidak bisa share screen karena Bu Ariza juga share screen. Terus sebentar. Bisa dua kok yang share screen. Sebentar. Begitu kita lihat dulu dari kelompok 1 ya. Mana tadi? Kelihatan? Kelihatan Bu. Oke. Sudah terlihat nomor 2 ya? Sudah Bu. Ya. Kalau yang sebentar. Nah, di sini kelompok 1 kan langsung memasukkan nilai X sama dengan 4 ke dalam bentuk yang ini. Ke limit delta X mendekati 0, di mana Fx plus delta X min Fx per delta X itu sama dengan turunan pertama dari Fx. Di sini kelompok 1 itu langsung menurunkan 4. Kalau di kelompok 2 tadi, kalau Ibu lihat tadi, seingat Ibu lihat tadi itu, mereka menurunkan dahulu, terus nanti hasil akhirnya itu nanti X-nya digantikan sama dengan 4. Jadi, sebentar. Oke. Jadi intinya tuh dari kelompok 1 sama 2 itu sama-sama benar. Letak perbedaannya itu cuma kelompok 1 itu mensubstitusi 4 ke dalam X, sedangkan kelompok 2 itu mencari turunannya dulu, turunan fungsi terlebih dahulu, baru mensubstitusi 4-nya ke dalam X. Jadi itu sama aja ya, boleh mengerjakan dengan dua cara tersebut. Apakah ada tanggapan lain? Selebihnya sama Bu. Oke, berarti sekarang Ibu review sedikit. Untuk soal nomor 1, 2, dan 3 tadi itu teknik biasa ya, hanya berbeda dalam bentuk fungsinya. Yang penting itu kalian paham konsep turunan, kalian bisa mengerjakannya pasti. Untuk soal nomor 4, itu merupakan salah satu aplikasi turunan di mana kecepatan merupakan turunan pertama dari jarak tempuh. Untuk jawaban kelompok 2 sudah benar. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Saya Bu. Silahkan Sabrina. Baik, jadi menurut saya kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah turunan pertama dari fungsi fx adalah gradien garis atau gradien garis tangan atau garis singgung pada kurva y sama dengan fx di satu titik tertentu. Sedangkan gradien garis singgung merupakan limit gradien garis sekan di mana hanya mendekati 0. Sudah lengkap sekali ya kesimpulan dari Sabrina. Apakah ada pertanyaan sebelum Ibu tutup? Belum ada. Baik, jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat WA. Di luar jam pelajaran juga nggak apa-apa. Ibu apresiasi banget
keaktifan kalian mengikuti pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang ada pada akhir LKPD. Ada tiga atau 4 soal itu dikerjakan secara individu, pengumpulan maksimal H-1 sebelum pertemuan selanjutnya, dan jangan lupa untuk mengisi lembar observasi teman sejawat yang akan Ibu kirimkan juga ke WA Group. Mohon maaf apabila ada perkataan Ibu yang kurang enak. Semoga ilmunya bermanfaat dan jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih.